Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah sebuah pendekatan pembelajaran agar siswa belajar penuh konsentrasi, semangat, dan menyenangkan. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Kita ikuti kegiatan berikut, dan sekaligus kegiatan ini akan disupervisi oleh guru pengajar praktik saya, Ibu Endang Sri Rezeki, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surahman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak perkembangan 1 bulan terakhir ini Pak pembelajaran daringnya Pak? Luar biasa. Progres ya Pak ya. Iya. Semangat ya Pak ya. Saya lihat di ruang kolaborasi, di elaborasi juga beberapa kali saya pantau di pembelajaran daringnya. Pak Surahman cukup aktif ya untuk diskusi di sana. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik, dengan sangat aktif gitu ya. Kemudian Pak Surahman juga sudah bisa memahami apa itu arti coaching ya. Kemarin saya lihat pun menjadi coach ya Pak ya. Kemudian nanti Pak tindak lanjut Bapak untuk RTL ke depan nih Pak. Setelah PI 4 ini kan nanti ada PI 5. Nah, persiapannya bagaimana untuk PI 5 nanti? Nah, minimal ini di PI 4 ini saya harus menguasai benar ini kan. PI 4 ini kan targetnya saya di samping bisa menjadi coaching, bisa menjadi coach, bisa menjadi observer nih di materi PI 4 ini. Nah, saya terutama harus menguasai menjadi coach sama menjadi observer ini Bu, supaya di PI 5 itu saya bisa mengaplikasikan hal itu kepada teman rekan sejarah nantinya. Ya, artinya berkolaborasi dengan teman ya Pak ya. Iya. Nanti ke depan ya Pak ya. Kemudian Bapak, tujuan kita hari ini nanti kita akan mengadakan observasi di kelas. Saya akan mendampingi Bapak selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran. Ya, kira-kira pengembangan apa yang akan Bapak lakukan nanti pada saat di kelas? Yang akan saya lakukan nanti di kembangan di kelas itu, target pembelajarannya sih siswa bisa memahami Bu, bisa memahami apa materi yang saya sampaikan. Kemudian target kurikulumnya ya pembelajaran saya nanti bisa berpihak kepada murid merasa aktif sehingga dia bisa menguasai. Kalau muridnya nanti dijadikan pasif, dia sulit untuk menguasai. Kelas berapa Pak rencananya? Kelas 11. Kelas 11 dengan materi? Dengan materi laju reaksi. Ya, tujuan pembelajaran yang akan nanti Bapak sampaikan? Tujuannya adalah siswa mampu memahami pengertian laju reaksi. Kemudian siswa mampu menghitung hitungan-hitungan dengan persamaan laju reaksi. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan percobaan berkaitan dengan laju reaksi, di mana percobaan itu adalah percobaan yang memang sering dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya. Semalam saya sudah periksa RPP-nya Bapak itu ya. Di situ kan ada langkah-langkah ya, langkah-langkah sifat model-model pembelajaran yang nanti akan disampaikan. Tentunya Bapak sudah punya persiapan yang matang gitu pada saat nanti pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Jangan sampai nanti yang direncanakan A pada pelaksanaannya tidak direncanakan yang A-nya, direncanakan yang B gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya observasi kita nanti ke depan ya Pak ya. Ya Bapak, itu saja yang akan saya informasikan. Nanti selama 2 jam pelajaran ke belakang, saya akan mendampingi Bapak sampai selesai. Setelah itu nanti kita laksanakan observasi refleksi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti ketemu di kelas ya Pak ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Perasaannya gimana? Lagi senang apa lagi sedih ini? Bagus, mantap. Kalau belajar kimia itu harus perasaannya full senang. Hari ini siapa nih yang tidak masuk nih? Masuk semua? Luar biasa, 11-1 luar biasa. Itu menunjukkan kesemangatan menatap masa depan. Sebelum belajar dimulai,
Bapak minta ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Mangga berdoa. Bersiap. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada pagi ini, supaya belajar kita nanti full fokus, jadi syarat belajar bisa diterima itu kita harus fokus. Fokus itu konsentrasi. Nah, untuk fokus dan konsentrasi, silahkan lepaskan tangan dari megang pulpen atau megang HP atau megang buku, lepaskan dulu, kemudian diletakkan di pahanya masing-masing. Tangannya diletakkan di pahanya masing-masing, duduklah bersender ke kursinya masing-masing. Ya, silakan duduk bersender ke kursinya masing-masing. Nah, kemudian setelah bersender ke kursinya masing-masing, silahkan mulai pejamkan mata secara pelan-pelan. Matanya dipejamkan secara pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam dari hidung dan dikeluarkan dari mulut 3 kali. 1, 2, 3, mata tetap dipejamkan. Anak-anakku sekalian, bayangkan bahwa kalian berada di sebuah persawahan. Di sana ada bapak-bapak petani yang sedang mencangkul. Udara di persawahan itu sangat sejuk sekali, sehingga sangat melegakan hati dan perasaan. Di sebelah ujung timur ada 2 ekor kerbau yang sedang dikendalikan oleh Pak Tani sedang membajak sawah. Sementara di samping kanan dan kirinya ada burung bango yang sedang mencari ikan-ikan atau hewan-hewan kecil untuk mencari makanannya hewan itu burung bango. Sambil tarik napas dalam-dalam, tarik dari hidung dan keluarkan dari mulut. Tarik lagi, keluarkan dari mulut. Bayangkan di sebuah pojok sebelah utara, bapak-bapak petani sedang istirahat karena kecapean setelah mencangkul, sambil menikmati makanan ala kadarnya yang dibawa oleh istrinya. Dengan di bawah pohon yang kecil, petani itu menikmati makanan yang dibawakan. Bayangkan itu dengan udara yang sangat sejuk di persawahan. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Nah, sekarang bukalah mata anak-anakku sekalian secara pelan-pelan. Nah, gimana, sudah fokus untuk belajar? Nah, baik, terima kasih. Karena belajar kimia itu perlu semangat, maka kita setelah pikiran kita fokus, fresh untuk belajar, kita harus semangat ya. Ya, silahkan berdiri dulu, berdiri di tempatnya masing-masing, berdiri. Ya, berdiri dulu. Ya. Ikutin kata-kata Bapak ya, ikutin kata-kata Bapak. Tangan ke depan. Tangan ke samping, ya. Tangan ke atas, ya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Pegang kuping. Ya, berarti belum fokus. Ulangi, ulangi sekali lagi. Ulangi. Kita perlu fokus, ulangi ya. Jadi ikutin apa yang Bapak ucapkan. Tangan ke depan. Tangan ke samping, tangan ke atas,
Digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang. Pegang hidung. Iya, bagus, sudah fokus. Terima kasih untuk kita semua. Cukup, silakan duduk kembali. Ya. Hari ini sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak akan menyampaikan keyakinan kelas dulu atau peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu atau keyakinan ini ditaati kita semua selama belajar nanti ya. Ya, kita harus mentaati apa yang kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, belajar dengan tertib ya. Belajar dengan tertib itu artinya selama pelajaran ini kalau tidak diperlukan untuk keluar ke belakang, jangan keluar. Tertib ya, sepakat? Sepakat. Oke. Satu. Yang kedua, nanti ada tes juga ulangan harian pada materi ini, mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Mengerjakan dengan kemampuan sendiri itu artinya tidak boleh menyontek. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Yang ketiga, kita nanti ada diskusi dengan kelompok. Jadi dalam diskusi itu tidak diperkenalkan berkata-kata kasar, tidak diperkenalkan tidak menghargai pendapat orang lain, tidak diperkenalkan melakukan perbuatan yang melukai temannya. Sepakat? Sepakat. Tiga. Terakhir yang keempat, kita empat saja. Boleh minum, tetapi tidak boleh makan. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. 4 poin kesepakatan kita hari ini yang harus dijaga demi tertibnya pembelajaran pada pokok bahasan ini. Pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan kelanjutan, materi kelanjutan yang lalu, yaitu tentang laju reaksi kimia. Laju reaksi. Ya. Di sini ada kata-kata laju, ada kata-kata reaksi. Apa itu arti kata laju? Laju, ayo apa, Duk? Kecepatan. Boleh. Laju itu kecepatan. Kecepatan. Jadi laju reaksi kimia itu kecepatan bereaksi kimia. 100 untuk kita semua. Bagus ya. Nah, apa sih manfaatnya belajar laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Yang pertama nih, kalau anak-anakku sekalian di warung minum es campur atau es teh manis. Nah, kalau airnya itu dingin, biasa tidak panas, dikasih es, maka esnya cepat mencair apa enggak kira-kira? Airnya itu biasa, enggak dingin, enggak panas. Esnya tetap bertahan lama apa cepat? Bertahan lama. Nah, bandingkan dengan karena di warung itu tidak ada air biasa, dia pakai air panas. Dikasih es karena kamu pesennya es teh manis. Air panasnya dikasih es. Esnya bertahan lama apa tidak? Tidak, cepat. Nah, itu dari 2 hal saja. Satu, esnya tidak bertahan lama, satunya lagi cepat habis. Jadi 2 hal berbeda. Itu manfaat laju reaksi kimia. Yang kedua, manfaat laju reaksi kimia itu ketika kita membuat roti. Roti kamu buat, yang Putri nih ya, suka bikin adonan roti, dimasukkan ke oven. Tidak dikasih tambah zat pengembang. Kira-kira matangnya lama apa cepat? Lama. Dengan adonan dikasih zat pengembang, matangnya lama apa cepat? Cepat. Jadi zat pengembang itu mempercepat reaksi. Jadi dalam kehidupan kita reaksi kimia itu banyak digunakan untuk mempercepat reaksi yang memang, sehingga tujuan pembelajaran di hari ini yang pertama memahami pengertian reaksi kimia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini mampu menghitung hitungan kimia, soal-soal laju reaksi. Dan yang ketiga, mampu menganalisis
kejadian-kejadian reaksi kimia dengan menggunakan praktikum, dengan menggunakan praktek. Jadi dari sekarang langkah berikutnya silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bentuk kelompok minggu yang lalu. Silakan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kelompok sudah terbentuk dan duduknya pun sudah sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Bapak bagikan LKS-nya. Setiap siswa 1 LKS. Ini ada tiap anak sudah dapat? Sudah. Silakan diperhatikan di LKS-nya masing-masing. Lembar kerja peserta didik dan seterusnya. Di sana ada soal untuk kelompok 1, berarti dikerjakan oleh kelompok 1 saja. Terus selanjutnya ada soal kelompok 2, berarti dikerjakan oleh anggota kelompok 2 saja. Dan berikutnya soal untuk kelompok 3, berarti dikerjakan oleh kelompok 3 saja. Jadi antara kelompok 1, 2, 3 soalnya berbeda-beda. Kamu tidak usah nengok ke kelompok yang lain. Tidak, hasil dari kelompok lain tidak digunakan di kelompok kamu karena soalnya berbeda-beda. Cukup jelas anak-anak sekalian, silakan dikerjakan supaya punya referensi dalam mengerjakan. Berikut Bapak berikan buku untuk bacaan sambil mengerjakan. Siapa tahu ada di buku ini. Silakan bereksplorasi. Pakai internet juga boleh, mencari informasinya di internet juga boleh. Cukup ya? Diskusinya cukup? Cukup. Bapak kasih waktu 3 menit lagi diskusinya. Ya. Ya, cukup untuk diskusi membahas materi laju reaksi. Sekarang kita perhatikan di LKS-nya masing-masing. Untuk kelompok 1, adakah pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Nomor sudah oke ya kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 hebat, kelompok 1. Tidak, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada sudah bisa dikerjakan semua. Kelompok 2, silakan. Jelas semua? Ya. Untuk kelompok 3 silakan. Ada 8 pertanyaan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tentang apa? Variabel laju ya. Ya, variabel laju reaksi. Variabel itu poin-poin ya. Poin-poin variabel laju reaksi atau poin-poin variabel yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu suhu, yang kedua konsentrasi, yang ketiga katalis, yang keempat luas permukaan. Jadi untuk membuktikan itu kita akan lakukan praktikum, membuktikan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh poin-poin. Perhatikan untuk persiapan praktikumnya di meja masing-masing. Untuk kelompok 1 adalah kecepatan reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya, dipengaruhi oleh konsentrasi. Baca baik-baik prosedurnya di situ. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Di LKPD-nya masing-masing sudah Bapak lampirkan untuk melakukan praktikum. Untuk kelompok 2 laju reaksi dipengaruhi oleh suhu ya, dipengaruhi oleh suhu. Nanti akan ada air dingin, air biasa, dan air panas. Ya, air dingin, air biasa, dan air panas.
reaksinya selesai. Untuk kelompok 3, airnya air biasa, 3 gelas air biasa. Nanti air biasa semua, gelas 1. Kelompok 1 tahan dulu. Kelompok 3 silahkan dicemplungkan pada detik yang sama, jadi bareng-bareng. Hidupkan stopwatchnya. Hidupkan stopwatchnya. Ya. Bersamaan pada gelas 1, gelas 2, gelas 3 secara bersamaan. Kelompoknya. Sampai mengembangnya berhenti. Ya. Kelompok 2 sudah didapat data? Sudah. Kelompok 3 sudah didapat data? Ya. Kelompok 1 sudah diketemukan manakah yang lebih besar mengembangnya? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah berarti percobaannya berhasil. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan hasilnya di depan. Mulai dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 2 boleh, dari kelompok 3 boleh. Mangga yang siap duluan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Cynthia, saya Dena, saya Naila, saya Friska, saya Miriam, saya Kajula, saya Sila, saya Aurel, saya Dua, saya Indra, saya Emi. Ya, jadi di sini kami telah tapi sebenarnya ya saya. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan atau laju reaksi salah satunya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kedua, luas permukaan adalah luas area bidang kontak yang memungkinkan zat-zat bereaksi atau reaktan bertemu atau terjadi kontak sehingga terbentuk produk. Yang ketiga, zat bereaksi atau reaktan yang terbentuk serbuk memiliki luas bidang kontak yang besar sehingga reaksinya lebih cepat dibandingkan zat bereaksi dalam bentuk bongkahan padat. Dan yang keempat, dari kelompok 3 didapat air ditambah CDR yang halus lebih cepat larut karena bentuk serbuk berarti luas bidang kontaknya lebih besar. Demikian kami dari kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang telah kami dapat dari hasil percobaan yang tadi. Kami di sini mengetes CDR dengan 3 suhu. Yang pertama ada suhu yang dingin, kemudian ada yang suhu yang normal, dan ada suhu yang hangat. Semakin tinggi suhu salah satu zat reaksi atau reaktan, maka reaksi antara zat A dan zat B akan lebih cepat terjadi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya produk. Pengaruh suhu dalam laju reaksi dapat dirumuskan dengan Vt sama dengan V0 Tutup pintunya, tutup aja. T2 dikurang T1 Dikali T0 3 theta delta theta kali T0. TO. Terus kemudian dari kelompok 2 yang didapat air panas ditambah dengan tablet CDR lebih cepat larut dibandingkan dengan yang lain karena suhunya yang lebih tinggi mempercepat reaksinya. Jadi kesimpulannya tablet CDR lebih larut dengan suhu yang lebih hangat daripada suhu yang lebih rendah. Sip. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kelompok 2. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Haifa. Kecepatan atau laju reaksi salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi zat.
Jika konsentrasi salah satu zat reaksi atau reaktan ditambah, maka laju reaksi akan lebih cepat, ditandai terbentuknya produk lebih cepat. Besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dirumuskan V sama dengan M2 dikurang M1 per delta T, di mana M sama dengan konsentrasi zat reaksi. Dari kelompok 1 didapat data balon hijau mengembang lebih besar karena gas yang dihasilkan lebih banyak karena soda kuenya sebanyak 3 sendok. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya kita akan ambil nilai pemahaman, uji pemahaman hari ini. Ya, untuk nilai ini pribadi-pribadi harus mengerjakan soal pribadi-pribadi. Silakan Lutfi, tua kelas, di-share linknya tiga-tiganya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 mengerjakan link kelompok 1. Untuk kelompok 2 hanya mengerjakan link khusus link kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 mengerjakan link khusus kelompok 3. Silakan di-share ketua kelas. Ya, baik, cukup waktunya. Sudah Bapak anggap sudah cukup karena sudah setengah jam. Silahkan klik kirim. Silahkan klik kirim. Ya, silahkan klik kirim. Yang sudah ngirim tunjuk tangan. Oke, ya. Ya, terima kasih sudah terkirim semua, berarti nanti Bapak yang akan ngecek di laptop Bapak. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini diakhiri, Bapak perlu sampaikan apa yang tadi sudah dilakukan praktikum. Perlu juga Bapak minta nilainya, yaitu nilai kelompok praktikum. Jadi anak-anakku sekalian harus membuat laporan praktikum, laporan hasil praktikum. Laporannya bentuknya apa Pak? Bebas. Boleh bentuk video, boleh bentuk makalah, boleh bentuk poster atau pesta konsep juga boleh. Apa saja. Satu kelompok cukup satu. Satu kelompok laporannya cukup sudah membahas sedemikian dalam sampai dengan praktikum. Jadi yang pertama reaksi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Satu. Yang kedua, reaksi cepat atau lambatnya dipengaruhi apa tadi? Satu, suhu. Dua, konsentrasi. Tiga, luas permukaan. Dan yang keempat, katalis. Ya. Nah, rumus-rumus dalam raju reaksi silahkan bisa dipelajari, dihafalkan supaya bisa menghitung hitung-hitungan laju reaksi. Termasuk yang data didapatkan tadi bisa dimasukkan ke dalam rumus laju reaksi untuk dicari kecepatan reaksinya. Demikian materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup jelas? Ya, terima kasih. Sebelum diakhiri, Bapak perlu sampaikan untuk materi minggu depan. Materi minggu ke depan adalah kelanjutannya dari raju reaksi. Apa itu? Kesetimbangan. Kesetimbangan itu membahas reaksi-reaksi yang sudah berhenti. Tadi sudah dibuktikan ketika stop buat berhenti, klak, itu berarti reaksi selesai. Ternyata ada reaksi-reaksi yang berbalik lagi. Nah, kita akan bahas di minggu depan. Namanya bab kesetimbangan. Oke ya, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Nah, sebelum diakhiri, mangga Bapak minta satu orang untuk menyampaikan pesan dan kesan atau refleksi atau apalah pembelajaran kita hari ini. Terutama ketua kelas, kepada ketua kelas, saya persilahkan untuk menyampaikan refleksinya, pesan dan kesannya terhadap pembelajaran hari ini. Silakan. Ya. Ya, di situ depan aja. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, menurut saya ini pelajarannya sangat menyenangkan. Kita juga lebih menambah wawasan tentang laju reaksi. Jadi kita
mengetahui mana sih yang lebih cepat gitu, mana sih yang lebih larut gitu. Mungkin saya senang dengan pelajaran ini, terus juga apalagi kita langsung praktek, jadi kita langsung memahami konsepnya gimana. Ya, oke. Nah, mungkin itu aja Pak. Iya, makasih. Ya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas atas kesan-kesannya atau refleksinya terhadap pembelajaran hari ini. Akhirnya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap? Dihitung ya, Bu. 1, 2, 3. Pak Surahman. Ya, Terima kasih. Pak Surahman, alhamdulillah ya Pak ya, sudah Alhamdulillah, selesai Bu. 2 JP tadi ya? 2 jam pelajaran. 2 jam Bu. pelajaran dari jam berapa tadi Pak? Kita Tadi- mulai masuk kelas itu Tadi dari jam 9. 9.15 ya Pak 9.15. Karena tadi jam 9 saya hadir, kemudian kita laksanakan pra-observasi 15 menit lah kurang lebih tadi ya. Iya. Kita masuk kelas tadi saya lihat jam itu sekitar 9.15 dan 9.15. berakhir tadi di jam Jam 10.20. Iya. 10.20. ada Pak 2 jam pelajaran? Ada. Insya Allah ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa, selamat ya Pak Surahman. Makasih, Pak Surahman makasih, telah Bu. berhasil melaksanakan pembelajarannya dengan sangat baik. Apa yang Pak Surahman rencanakan dalam RPP ini semuanya sudah terbaca atau terlihat ya kompetensi Pak Surahman pada saat tadi saya menilai Pak Surahman di kelas. Hanya Alhamdulillah. saja tadi ada beberapa catatan yang tadi saya lihat pada saat proses pembelajaran. Di sini di bagian kedua tentang penggunaan komunikasi positif. Nah, di sini tadi Pak Surahman sudah mengkomunikasikannya dengan sangat baik, timbal balik dengan murid juga sudah berinteraksi. Hanya saja tadi belum terlihat interaksi antara murid yang satu dengan murid yang lain. Oh, Artinya pada iya. saat tadi diskusi, Pada di kelompok. pada diskusi kelompok tadi agak sepi tuh. Murid tidak ada yang berkomentar, hanya semua mempraktekkan saja, tapi tidak ada interaksi untuk iya. mengkomunikasikan apa yang didiskusikan. Itu sih. Kemudian di catatan yang berikutnya, tadi Pak Surahman saat pembukaan proses pembelajaran sudah sangat baik, pengkondisian kelasnya juga sudah sangat baik, pembelajaran sosial emosionalnya sudah ada, sudah terlihat. Kemudian pada saat Pak Surahman memberikan teknik stop tadi itu juga luar biasa ya, mungkin anak-anak baru pertama kali ya Iya. diberikan seperti itu ya Pak. Iya. Apalagi kalau tadi tidak mati lampu ya Pak ya, Iya. pakai musik Pakai- instrumental itu akan lebih mengena. Iya, yang mendayu-dayu gitu. Iya, tapi Pak Surahman tadi tidak kehilangan akal. Saya lihat Pak Surahman berkata-kata sehingga anak itu langsung bisa fokus dalam belajar. Nah, pada selama proses pembelajaran sebaiknya Pak Surahman menilai proses. Jadi siapkan instrumen penilaian untuk penilaian proses ketika peserta didik belajar Iya. berdiskusi. Pak Surahman menilai sambil berkeliling. Sambil berkeliling ke kelompok-kelompok. Ya, Iya. jadi tadi belum terlihat. Mudah-mudahan nanti selanjutnya akan lebih baik ya Pak ya. Amin, amin. Untuk di observasi yang ketiga, tadi saya sudah melihat maksimal Pak Surahman dalam mendampingi peserta didik menggunakan strategi pembelajarannya dan langkah-langkah sintaknya juga sudah sesuai dengan apa yang Pak Surahman rencanakan di RPP-nya. Tadi saya sudah melihat di sana ada diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, di sana juga saya sudah melihat tadi tentang Pak Surahman mengorganisasi murid belajar dalam kesadaran sosialnya, keterampilan berelasinya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga hidup gitu tadi, walaupun diskusinya tidak dengan komunikasi kata-kata, tapi dengan praktek anak-anak itu semua antusias ikut melakukan percobaan yang tadi dilakukan oleh kelompoknya. Nah, itu sudah sangat baik Pak Surahman, pengkondisian kelasnya juga
pada saat ada masalah di kelas, Pak Surahman langsung cepat tanggap merubah strategi pembelajarannya juga sudah cukup baik. Selamat Pak Surahman, sudah berhasil, keren. Terima kasih banyak. Kemudian untuk penilaian sikap, nah Pak Surahman nanti menambahkan di ini di apa namanya Oh, iya. RPP-nya untuk jurnal penilaian sikapnya. Oh, Nanti, iya, iya, iya. sambil proses pembelajaran itu berlangsung, itu juga dinilai Sikapnya ya. Iya. Ketika dia berdiskusi tadi ya. Betul. Oh iya. Tadi Pak Surahman hanya diam saja. Jadi itu tambahan dari saya. Siap. Mungkin hanya itu Pak Surahman catatan dari saya. Semoga nanti ke depan Pak Surahman bisa memperbaikinya. Amin. Ya Bapak, kalau tadi selama 2 jam pelajaran di kelas, nih Bapak nih, tadi kira-kira ada peristiwa apa sih Pak? Kita di kelas tadi Pak. Ada peristiwa apa? Ada mati lampu yang membuat saya di batin itu panik tadi Bu. Begitu saya tanya, nih kenapa kok laptop Bapak nggak hidup? Pak, kan ini mati lampu. Nah itu saya langsung panik, buyar. Ya? Udah saya rencanakan, musiknya juga sudah saya siapkan. Gimana Pak, saat melihat peristiwa itu, perasaan Bapak kayak gimana tuh Pak? Saat itu Pak? Iya, tadi sempat was-was saya tuh, aduh ini kok mati lampu dan total. Kalau misalkan matinya hanya ruangan itu kan bisa saya solusikan, nyari yang biasa menangani di gedung itu. Ya, untuk tindak lanjut berikutnya kita nanti akan ada pendampingan PI 5. Iya. Pak Surahman nanti tolong siapkan segala sesuatunya pada saat pendampingan PI 5. Itu diantaranya boleh dicatat Pak? Enggak, ya catat dulu. Nah di sini kelengkapan bahan Bapak. Kelengkapan bahan. Boleh di sini Pak. Oh iya. Kelengkapan bahan yang harus Bapak siapkan pada saat PI 5 nanti, persiapannya seperti apa, kemudian mengajak salah satu rekan guru, harus siapkan juga untuk dibimbing, di coaching pada saat PI 5. Jadi Pak Surahman nanti sebagai coach, nanti rekan sejawat Bapak 1 orang menjadi coachnya. Coachnya, sedangkan saya sebagai coachnya. Ya, saya yang observernya. Siap. Saat pendampingan PI 5. Kemudian nanti akan Bapak tulis penetapan jadwal observasinya kapan, hari apa, tanggal berapa. Kemudian Bapak sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan, yang akan diisi. Nah, pada saat nanti pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 JP ya Pak ya? 2 JP? Iya, disesuaikan dengan kebijakan sekolah lah. Kemudian nanti Pak Surahman tugasnya membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP. Jadi Pak Surahman nanti membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi RPP yang sudah disusun. Barangkali ada kekurangan atau ada yang perlu ditambahkan gitu, atau ada yang tidak penting di dalam RPP itu boleh dihilangkan misalnya seperti itu. Nah nanti hasil koreksi CGP tadi dijadikan dasar perbaikan untuk RPP rekan sejawat ke depan. Iya. Nah nanti pada saat PI 5 untuk aktivitas Pak Surahman itu saja. Terima kasih banyak. Matur nuwun saya kebersamaannya hari ini. Terima kasih banyak. Sudah Bu, boleh di pause.